Kisah Majapahit membebaskan rakyat Pasai yang disebabkan dari kedoliman Raja Samudra Pasai disinggung dalam naskah Hikayat Raja-Raja Pasai. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Mulanya Majapahit menawarkan persahabatan terhadap Pasai. Akan tetapi, sebagai akibat dari kedoliman Raja Pasai, persahabatan itu menjadi musnah, sehingga Majapahit dengan terpaksa melakukan pembebasan negeri Pasai dari raja yang dolim. Dikisahkan bahwa demi untuk membangun hubungan pertalian darah dengan kerajaan Samudra Pasai, Majapahit yang kala itu diperintah oleh Hayam Wuruk mengirimkan putri Majapahit yang bernama Raden Galuh Gemerencang untuk dinikahkan dengan pangeran Pasai yang bernama Tun Abdul Jalil. Tapi bukannya senang, Sultan Malik Az-Zahir justru cemburu. Ia terpikat akan kecantikan putri Jawa itu. Ia pun membunuh anaknya sendiri untuk kemudian berharap sang putri dapat dinikahinya. Akan tetapi rupanya putri itu memilih bunuh diri saja dengan cara menenggelamkan diri ke dasar laut, tepat di mana calon suaminya dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Peristiwa inilah yang kemudian membuat murka Majapahit hingga kemudian menyerang Samudra Pasai. Masih menurut naskah Hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir bertahta sejak tahun 1349 sebagai raja yang beretika buruk. Beliau ini memiliki 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua anak perempuannya bernama Tun Medan Peria dan Tun Takiyah Dara. Sementara kedua anak laki-lakinya bernama Tun Beraim Bapak dan Tun Abdul Jalil. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir birahi terhadap kedua anak perempuannya sendiri, sehingga ia mencoba beberapa kali memperkosa kedua anaknya. Kelakuan tak terpuji orang tuanya itu kemudian dilaporkan kepada kakaknya yaitu Tun Beraim Bapak, yang memang waktu itu sebagai putra mahkota. Tun Beraim Bapak kemudian menasehati ayahnya. Namun bukannya sadar, Sultan malah kemudian membunuh putra mahkota dengan cara diracun. Selepas kemangkatan Tun Beraim Bapak, kedua putri Sultan sangat ketakutan. Mereka pun memilih bunuh diri. Selepas terjadinya peristiwa itu, Tun Abdul Jalil, anak satu-satunya Sultan yang masih hidup, diangkat menjadi putra mahkota. Dalam masa itulah, Majapahit berniat membina hubungan kekeluargaan dengan Pasai. Mereka berencana mengawinkan Tun Abdul Jalil dengan Raden Galuh Gemerencang. Namun bukannya bersyukur, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir justru membangkitkan konflik dengan Majapahit. Kecantikan Raden Galuh Gemerencang yang tidak lain adalah calon menantunya itu ternyata membuat Sultan zalim itu jatuh cinta. Tidak rela Raden Galuh Gemerencang diperisi putranya sendiri, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pun menyiapkan siasat keji untuk Tun Abdul Jalil, sama seperti yang pernah dilakukan terhadap anak sulungnya, Tun Beraim Bapak. Nyawa pangeran kedua pun dihabisi dan mayatnya ditenggelamkan ke laut. Sementara itu, rombongan Raden Galuh Gemerencang akhirnya tiba di Samudra Pasai. Sang putri terkejut mendengar kabar dari orang-orang kepercayaannya jika Tun Abdul Jalil dibunuh atas perintah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Raden Galuh Gemerencang jiwanya terguncang,
lalu menenggelamkan diri ke laut, di mana jenazah Tun Abdul Jalil dibenamkan sebelumnya. Rombongan pegawai yang mengiringi sang putri segera kembali ke Jawa untuk melapor kepada Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada tentang kezaliman Raja Pasai terhadap rakyat dan bahkan anak-anaknya sendiri. Mendengar kabar yang menyesakkan dada itu, Prabu Hayam Wuruk murka. Ia memerintahkan Gajah Mada untuk melakukan pembebasan negeri Pasai dan menggulingkan rajanya, serta merajakan raja baru yang adil dan bijaksana. Tidak lama selepas diperintah rajanya, Gajah Mada menerjunkan armada lautnya ke Samudra Pasai untuk membebaskan rakyat Pasai dari cengkeraman raja yang zalim, sekaligus merajakan raja baru yang adil dan bijaksana. Seperti yang ditulis Slamet Mujana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, beliau menuliskan dengan cukup rinci serangan dan siasat Gajah Mada ke Samudra Pasai ini. Singkat ceritanya, pertempuran pun tidak terhindarkan. Majapahit ternyata lebih unggul dari tuan rumah. Dalam situasi yang semakin gawat karena pasukan Majapahit kian merangsek ke pusat istana, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terpaksa menyelamatkan diri. Ia melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Menduga, yang berlokasi kira-kira 15 hari perjalanan dari ibu kota Samudra Pasai. Samudra Pasai dapat ditaklukkan oleh Majapahit. Kemudian setelah penaklukan itu, Majapahit kemudian mengangkat penguasa baru di Pasai. Majapahit mengangkat Ratu Nuryansyah sebagai pelanjut tahta kerajaan Pasai di bawah pelindungan Majapahit. Negeri Pasai pun akhirnya normal kembali karena diperintah oleh penguasa yang bijaksana. Selepas menaklukkan Pasai, sebagian rombongan Majapahit membawa harta yang berlimpah ke Jawa. Mereka juga mempersilahkan para ulama, cendekiawan, ataupun orang-orang terpelajar dan rakyat jelata untuk ikut ke Jawa bagi yang berminat. Tawanan tersebut membuat rakyat senang karena mereka akan dijanjikan kehidupan yang sejahtera di Jawa. Mereka pun berbondong-bondong ikut berlayar ke Jawa dan menetap di Jawa hingga kemudian beranak pinak. Wallahu a'lam. Demikian kisah Majapahit membebaskan rakyat Pasai dari raja yang zalim. Adapun kebenaran cerita ini, wallahu a'lam, saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.